Sebelum kita mulai, aku penasaran, kamu yang nonton video ini asalnya dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu sejauh apa video ini nyampe ke kamu. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena konten seperti ini bakal rutin muncul di channel ini. Kalau udah subscribe, oke, kita lanjut ke videonya. Sudah hampir 3 tahun aku hidup bersama ayah tiriku, Pak Wira. Ibuku menikah dengan Pak Wira setelah bercerai dengan ayah kandungku yang kini sudah menikah lagi. Setelah menikah 2 tahun lamanya, ibu lantas menitipkan aku pada beliau lantaran ibu harus merantau menjadi TKI di negeri seberang, tepatnya di Malaysia. Tuntutan ekonomi mungkin menjadi salah satu alasan utama. Apalagi di zaman sekarang mencari nafkah tak semudah yang dibayangkan. Kehidupan kami memang jauh dari kata berkecukupan. Terlebih karena Pak Wira tak memiliki pekerjaan. Sampai-sampai ibu hanya bisa menyekolahkanku sampai jenjang SMA. Setelahnya, aku bekerja sebagai pembantu perias pengantin guna mencukupi kebutuhan sehari-hari sambil menunggu kiriman ibu dari negeri seberang. Selama tinggal bersama Pak Wira, hampir tak pernah kulihat gelagat aneh darinya. Beliau sama seperti bapak-bapak pada umumnya yang berperan layaknya ayah pada putrinya. Hingga semenjak peristiwa tak terduga itu terjadi, penilaianku terhadapnya pun berubah seketika. Namaku Sulis. Usiaku kala itu 23 tahun. Aku dikaruniai perawakan tinggi, wajah yang cantik dan menarik, serta aura yang mampu menggaet setiap pria yang memandang. Dan peristiwa indah tersebut bermula setahun yang lalu, tepatnya di suatu siang ketika aku pulang lebih awal karena pekerjaan merias pengantin sudah selesai lebih cepat. Sesampainya di depan rumah, tak seperti biasa nampak Bu Tutik, salah satu tetangga seberang jalan, baru keluar dari rumahku. Tanpa prasangka apapun, aku menyapanya sebentar karena sepertinya ia terburu-buru untuk pulang. Di belakangnya ada Pak Wira yang baru mengantar, janda berusia 48 tahun itu. "Assalamualaikum Pak," ucapku sebelum masuk ke dalam rumah. "Waalaikumsalam Lis," jawab Pak Wira, yang kemudian masuk lebih dulu. Aku sedikit heran karena beliau saat itu tampilannya sedikit semrawut. Sarung yang digunakan pun sedikit acak-acakan. "Kok sudah pulang, Lis?" tanya Pak Wira yang berdiri di ruang tamu. "Sudah selesai kerjaannya, Pak. Tinggal nunggu bayaran," sahutku kemudian. "Oh, gitu. Ya sudah, makan dulu sana. Bapak sudah masak tadi." "Iya, Pak." "Oh, iya. Tadi ada apa? Bu Tutik kesini?" "Oh, itu nganterin sisa kue buat Bapak," sahut Pak Wira sedikit terbata. "Oh alah, Sulis kira ngapain, Pak?" Perlu diketahui, di usia 45 tahun, Pak Wira masih cukup bugar menurutku. Berperawakan kekar dipadu dengan hidung mancung membuatnya nampak lebih muda dari usianya. Pak Wira lantas menuju dapur untuk menyiapkan makan siang untukku. Tapi pada saat berjalan, pandanganku justru teralihkan pada benda di lantai dekat dapur. Nampak ada sidi wanita yang tergeletak. Dan aku tahu jika benda itu bukan milikku ataupun ibuku. Tapi aku tak ingin bertanya lebih lanjut, khawatir akan terjadi perdebatan nantinya. Kupikir, pasti ada sesuatu antara Bapak dan Bu Tutik tadi. Sampai keesokan harinya, kebetulan hari itu adalah hari Minggu di mana setiap minggu aku latihan menari untuk acara Agustusan dengan temanku, Aryani. Ia merupakan teman dekatku, sekaligus teman kerjaku. Selesai sarapan dan berpamitan, aku bergegas menuju rumah Aryani. Sengaja aku berangkat pagi sekali karena udara pada pagi hari masih sejuk. Kami latihan menari di rumah Aryani sehingga tak perlu membawa motor, hanya cukup jalan kaki.
Singkatnya, setelah beberapa jam latihan, entah kenapa moodku mendadak berubah. Aku malah kepikiran Pak Wira di rumah. Apalagi sejak menemukan kejanggalan kemarin, rasa curiga pada Bu Tutik pun timbul lagi. Kupikir, jangan-jangan ada Bu Tutik ke rumah. Akhirnya kuputuskan untuk pulang saat itu. Aku beralasan pada Aryani ingin istirahat dulu. Setibanya di rumah, aku langsung menuju pintu samping. Tapi baru beberapa langkah berjalan, sayup-sayup ku dengar suara ayah tiriku sedang berbincang dengan seorang wanita. Suara wanita itu tak begitu asing. Dan herannya, suara Pak Wira justru terdengar lebih syahdu dari biasanya. Duh, emang kalau minggu di rumah nggak ada orang ya Pak? Suara wanita yang ku kenal, yaitu Bu Tutik. Iya Bu, kalau minggu si Sulis ke rumah temannya, sahut ayah tiriku itu. Kalau dia tiba-tiba pulang gimana Pak? Enggak kok Bu, Sulis pulangnya maghrib. Ini kan masih jam 9, sahut Pak Wira kemudian. Oh, pantesan Bapak telepon-telepon saya terus. Kemarin bilangnya enggak minat, sekarang kok malah. Rupanya benar dugaanku. Pak Wira dan Bu Tutik memang ada apa-apa. Dan karena kebetulan rumahku terbuat dari anyaman bambu, maka aku pun mencoba mengintip mereka. Kudekati dinding kamar itu dan kupantau dari celah kecil. Sejenak aku terpaku. Melihat Pak Wira sudah sedemikian rupa, ia nampak sesenangan. Apalagi Bu Tutik memberi perhatian lebih pada perahu motor itu. Udah Bu, satset aja, mendengar ucapan Pak Wira. Bu Tutik lantas menyiapkan pintu gerbang kehidupan. Sementara Pak Wira sendiri buru-buru merubah haluan negara yang tadi menerima menjadi memberi. Aku menggeleng tak percaya dengan sikap keduanya. Tapi anehnya timbul gelen aneh. Bahkan sempat pula aku menelan ludah memperhatikan kebaikan negara. Cukup lama aku di sana mengamati dan mendengar alunan melodi itu membuat pintu gerbang yang kujaga turut mengalami tsunami dadakan pula. Aku tak tahu kenapa aku malah ikut hanyut akan kebaikan mereka. Sampai tak sadar, Pak Wira pun tiba pada tujuan utama dan bersamaan dengan itu. Aku buru-buru berlari pergi dan menemui Aryani, temanku. Sambil terpogoh-pogoh, aku seperti orang bingung di jalan. Sampai di depan rumah Aryani, kebetulan ia masih latihan, sehingga aku langsung ikut nimbrung sekaligus berusaha menetralkan kembali pikiranku. Singkatnya, kira-kira jam siang aku kembali pulang ke rumah. Nampak suasana rumah sunyi, tak seperti awal aku datang tadi. Kok sudah pulang, Lis? Tanya Pak Wira menyambut kedatanganku. Iya Pak, aku bosan. Senamnya susah dihafalin, ujarku beralasan. Ya udah, Bapak tinggal masak dulu. Ya, habis ketiduran barusan, ujarnya sambil melangkah menuju dapur. Dalam hati, wah benar-benar Pak Wira itu bisa-bisanya sandiwara padaku. Padahal selama ini aku mengenalnya sebagai pribadi yang tak neko-neko. Beruntungnya dalam seminggu ke depan, aku libur tak ada kerjaan sehingga aku bisa memantau bagaimana sikap Pak Wira selanjutnya. Esok hari dan 2 hari berikutnya, tak ada kejanggalan seperti waktu lalu. Tapi di hari keempat, aku kembali dibuat tak percaya dengan sikap Pak Wira lagi. Siang itu, tepat jam 10 siang, aku baru saja terjaga dari tidurku. Maklum, semalam tetangga desa sebelah mengadakan acara nikahan dengan hiburan dangdut. Sehingga aku dan teman-temanku datang ke sana untuk memeriahkan acara. Aku pulang menjelang subuh dan alhasil aku kesiangan bangunnya. Saat aku hendak menuju dapur untuk sarapan, secara bersamaan aku berpapasan dengan bapak tiriku itu. Nampak beliau sudah berdandan rapi seperti hendak pergi. Mau kemana Pak? Bapak mau ke pasar beli beras sama bumbu dapur. Ya udah,
Sulis ikut ya Pak, sekalian jalan-jalan. Tapi Bapak cuma sebentar kok. Lagian tadi Bu Tutik juga bilang mau ke pasar. Jadi sekalian Bapak bonceng aja dia. Mendengar itu seketika rasa curiga hadir kembali di benakku. Sampai tak lama kemudian, suara panggilan Bu Tutik pun terdengar di depan rumah. Bu Tutik panggil-panggil, "Kamu jaga rumah aja ya." Aku pun mengangguk dan memperhatikan Bu Tutik sedang dibonceng ayah tiriku itu. Karena penasaran, buru-buru aku menyiapkan motor lalu mengikuti mereka dari kejauhan. Sekitar jarak 2 kilometer, keduanya pun berhenti di suatu rumah. Lagi-lagi benar dugaanku. Bukannya ke pasar, Pak Wira justru ke suatu rumah yang entah rumah siapa. Setelah memarkirkan motor, mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut. Sementara aku yang memperhatikan dari kejauhan segera melangkah menuju rumah itu. Sengaja kuletakkan motor agak jauh agar mereka tak curiga dan nantinya gampang untuk pergi. Kebetulan di samping rumah tersebut terdapat jendela dengan kaca yang pecah. Rumah itu memang sepertinya tak ditinggali karena nampak kotor dan tak terawat. Dan ketika kuintip melalui jendela tersebut, betapa kagetnya aku mendapati beberapa wanita yang seumuran Bu Tutik yang dikenal sebagai kawannya juga nimbrung bersama. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Pak Wira yang semula berpenampilan rapi justru berbanding terbalik dengan apa yang kudapati. Beliau nampak semrawut. Begitu pula dengan beberapa wanita lainnya. Sungguh aku tak sanggup memperhatikannya. Hanya seruan kebaikan mereka yang kudengar saat itu. Seharusnya aku prihatin. Tapi kenyataannya aku justru penasaran dan ingin mendapat bencana juga dari bapakku itu. Entahlah, aku bingung juga dengan perasaanku. Tak ingin berlarut-larut. Buru-buru aku berlari mengambil motorku lalu pulang ke rumah. Tapi lagi-lagi selama perjalanan, bayangan Pak Wira tadi terus terngiang di benakku. Bahkan tanpa sadar, pintu gerbang itu mengalami musibah banjir bandang lagi. Sesampainya di rumah, aku duduk berdiam diri di depan TV berharap angan-angan tadi hilang dengan sendirinya. Tapi entah kenapa, lama-lama aku malah mengantuk dan tak terasa ketiduran di depan TV. Sore harinya aku terjaga oleh suara ketukan pintu utama rumahku. Rupanya Pak Wira baru pulang. Tampak beliau sedikit acak-acakan bahkan lupa dengan peci yang digunakan tadi. "Bapak dari mana kok baru pulang?" Tanyaku pura-pura tak tahu. "Tadi Bapak ketemu teman lawas terus disuruh ke rumahnya," ujarnya sambil terus melangkah menuju kamar, seolah khawatir aku akan bertanya lebih lanjut lagi. Tentu saja rasa kecewa dan amarah atas pengkhianatan pada ibuku memuncak dengan alasannya. Bukan sekali ia membohongiku, tapi sudah beberapa kali. Bahkan amarah itu justru menuntunku untuk menemui Pak Wira ke kamarnya. Sesampainya di sana tentu saja Pak Wira kaget sekaligus terheran dengan sikapku. "Kenapa kamu, Lis?" ujarnya dengan nada sedikit tinggi. "Kenapa Bapak bohongi ibu? Ibu banting tulang di Malaysia, tapi Bapak malah seperti itu sama Bu Tutik." "Hah? Apa maksudmu, Lis? Bapak tadi ke pasar kok." "Sudah Pak, enggak usah alasan," ujarku sambil melangkah ke arahnya. Meskipun rasa kecewa itu nyata, watak Wenit dan bayangan Pak Wira di rumah kosong kemarin membuat kekecewaan itu beralih menjadi gejolak baik di benak. Tanpa sadar, kuyas kabinet serta jajaran segitiga bermuda itu membuat Pak Wira gelagapan sekaligus terpaku. "Lis, kamu kenapa? Mau apa kamu?" ujarnya mengingatkanku. Tapi aku yang sudah dilanda angin mulia pun segera memiuknya serta memberi sambutan lainnya. "Ingat Lis, aku ini bapakmu.
katanya berusaha menghalau badai yang datang. Tapi percuma lantaran buru-buru kuambil perahu motor itu. Bahkan dengan niat mulia, aku buru-buru menuju singgasana dan menyelaraskan pintu gerbang dunia. Perahu pun otomatis siaga, dan saat itulah kuda sampan menuju Antartika. Aku sendiri tak mengerti mengapa bencana alam tersebut bisa terjadi. Bahkan aku lupa dengan risiko yang bisa saja nanti kualami. Kendati demikian, tak kulihat raut sedih ataupun menyesal dari Pak Wira. Beliau nampak sesenangan seolah bersyukur dengan apa yang kuhaturkan untuknya. Dan barulah ketika banjir bandang melanda dan Pak Wira tiba. Di saat yang sama aku tersadar jika apa yang kulalui di luar kendali dunia. Maafin Sulis, Pak. Pak Wira terdiam sesaat sambil mengatur kembali laju anginnya. Udahlah, Lis, Bapak juga yang salah. Mendengar itu tanpa terasa aku menangis. Bukan karena hilang keperdatan tersebut, melainkan aku juga mengkhianati ibuku. Kami terdiam dan termenung untuk beberapa saat. Sampai tak lama kemudian, bapak tiriku pun menceritakan alasannya mengapa beliau bisa seperti itu dengan Bu Tutik dan juga wanita yang pernah ku ketahui. Saat itulah aku baru mengerti jika sebenarnya Pak Wira merasa frustasi karena selama ini memiliki pinjaman pada Bu Tutik. Dengan alasan tak bisa membayar, Pak Wira pun harus mengikuti tugas negara dari Bu Tutik, termasuk dengan wanita yang kulihat kemarin. Sungguh, aku benar-benar merasa tertampar dengan penuturannya. Dan sejak itulah, aku selalu menjaga Pak Wira setiap kali Bu Tutik datang ke rumah kami. Beruntung sebulan kemudian ibuku pulang dari luar negeri sehingga pinjaman pada Bu Tutik itu pun bisa dilunasi. Meski begitu, baik aku dan Pak Wira tetap menjaga rahasia yang pernah kami lalui, dan sebagai antisipasi aku meminta ibuku untuk lebih memperhatikan Pak Wira. Dan sebagai penebus kesalahanku, akulah yang kini harus merantau menjadi TKI, menggantikan ibuku demi kebaikan keluarga kami.